Pak Hendy tinggal satu sekolah lagi ya Pak. Kita selesaikan 4 sekolahnya saja ya Pak, baru saya serahkan ke narasumber. Iya, terusan aja Bu. Iya. Dari SMP Santa Teresia Tanawangko. Adakah yang dari Tanawangko? Mohon maaf. Adakah perwakilan dari SMP Santa Teresia Tanawangko? Ada. Ibu Seke? Ada Ibu Seke, ada. Ada Ibu Seke, ini ada di monitor. Iya. Ada. Silakan. Lihat dari ada monitor kami juga. Ya. Ya. Tolong di unmute Bu. Masih di mute ini. Bu Sofia. Bisa di unmute Bu. Nanti suaranya tidak terdengar. Ya. Sudah. Ya, disilakan Bu Sofia. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati moderator Ibu Lili yang sudah dari pagi sampai malam hari ini. Narasumber yang kami hormati Pak Hendy dan Pak Heri serta MC Ibu Ina yang sangat kami hormati. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keadaan dari sekolah kami, yaitu SMP Katolik Santa Teresia Tanawangko. Keadaan sekolah kami ini terdapat di Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Kota Tomohon. Dan jika kami sebagai kepala sekolah ada urusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, kami harus melewati Kota Tomohon. Dan sekolah kami adalah juga satu-satunya SMP yang ada di Paroki Hati Kudus Yesus Tanawangko, yang di desa kami juga itu ada beberapa sekolah di pusat kecamatan, yaitu ada SMP Negeri, ada SMP Advent, SMP Kristen. Namun sekolah kami sangat membanggakan untuk keadaan siswa, karena siswa kami dari tahun ke tahun setiap tahun bertambah. Ya, membandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di tetangga sekolah kami, ada yang 3 kelas itu tidak mencapai 20 siswa. Jadi kami berbangga setiap tahun sekolah kami siswanya bertambah. Mengapa alasan sekolah kami setiap tahun bertambah? Singkat saja, sekolah kami pada waktu itu memang pernah mengalami siswa yang jumlahnya sangat sedikit, yaitu 56 siswa. Dan akhirnya dari tahun ke tahun bertambah, dan ada hal yang kami buat sehingga siswa bertambah dari tahun ke tahun. Jadi kami membuat rapat guru-guru dengan orang tua sehingga ada masukan-masukan supaya mengapa supaya sekolah kita siswanya bertambah. Kami buat satu daya tarik untuk siswa yang dari jauh, yang bukan Katolik, ada yang Muslim, ada yang dari Protestan untuk sekolah di sekolah kami, yaitu kami membuat rapat dengan orang tua siswa, dengan komite atau pengembang sekolah, dan kami mengadakan alat-alat marching band. Tadinya dulu drum band. Jadi alat-alat itu kami dapati dengan sumbangan daripada orang tua, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang kami buat, yaitu menjual makanan masak dan lain-lain door to door ke rumah orang tua, sehingga sekolah kami memiliki pada waktu itu drum band. Dan alat-alat itu juga ada juga yang disumbangkan oleh orang tua siswa, sehingga dengan adanya alat-alat itu kami memanggil pelatih
dan membuat latihan-latihan, dan itu salah satu menjadi daya tarik dari sekolah kami sehingga sampai tahun pelajaran 2021-2022 sekolah kami jumlah siswanya berjumlah 115. Jadi tadinya naik-naik sampai sekarang. Jadi dengan adanya drum band, marching band, banyak anak-anak yang suka datang di sekolah, dan juga ada juga dari Islam yang datang di sekolah kami, dan saya wawancara mengapa suka datang di sekolah kami sedangkan ada sekolah negeri. Jadi orang tua mengatakan bahwa kami ketahui bahwa sekolah Katolik itu adalah sekolah disiplin. Jadi itulah salah satu sehingga di sekolah kami juga ada yang Muslim, ada dari Protestan, ada kurang lebih ada 15 atau 12 siswa. Dan sekolah kami juga ada 6 rombongan belajar. 6 rombongan belajar dengan jumlah siswa tadi 115, dan jumlah guru memang sangat kurang, yaitu 9 guru termasuk dengan kepala sekolah, dan saya tinggal 5 bulan saya akan pensiun. Jadi bulan April saya akan pensiun, dan nanti mau dipikir-pikir apa melanjut atau bagaimana karena so tua sayang. Jadi itu, dan kalau masih dipercayakan ya saya akan berusaha supaya sehat-sehat dan boleh memimpin sekolah ini. Dan mengenai keadaan sekolah kami, memang bangunan sekolah kami adalah bangunan yang sudah so tua, dan syukur kepada Allah beberapa tahun yang lalu 2015 kalau tidak salah kami membuat proposal dan kami mendapat 2 ruang kelas belajar dari Danadak melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, dan juga pada tahun yang lalu kami juga membuat proposal ke dinas, dan 2021 kami mendapat 1 gedung perpustakaan, dan juga kami pernah membuat proposal ke Pertamina Makassar, dan kami mendapat bantuan meja kursi dan juga lemari-lemari. Nah, itu mengenai keadaan sekolah kami, dan sekolah kami juga pada saat ini sudah melaksanakan ANBK, walaupun kami tidak punya ruang komputer, tetapi sekolah kami juga dapat melaksanakan ANBK, terutama pada tahun 2018 kalau tidak salah. Sekolah kami adalah sekolah yang pertama menyelenggarakan UNBK di Kecamatan Tombariri, negeri maupun swasta adalah sekolah kami. Dan ada beberapa sekolah yang gabung di sekolah kami untuk ujian UNBK. Dan untuk alat-alat yang digunakan seperti laptop dan komputer itu, memang itu kami berupaya untuk pinjam. Kami pinjam, jadi sekolah kami tidak, ya di sekolah kami hanya dua laptop. Jadi kami pinjam kepada guru-guru, kepada alumni, dan lain-lain sehingga memenuhi syarat untuk boleh melaksanakan UNBK pada waktu itu. Dan pada bulan yang lalu juga kami sudah melaksanakan ANBK, dan ada juga sekolah SD yang gabung di sekolah kita, karena walaupun sekolah kita bangunannya so tua, banyak yang harus diperbaiki, tapi bersyukur sekolah kita sudah punya jaringan internet, sudah punya wifi, sehingga kami dapat melaksanakan ANBK pada
bulan yang lalu. Dan untuk juga diketahui bahwa sekolah kami, yaitu nilai-nilai keutamaan yang ada di sekolah kami ini adalah itu pembiasaan, yaitu pembiasaan mulai dari rumah, di jalan sampai di pintu gerbang, sampai memasuki lokasi sekolah, yaitu kita budayakan itu 5S. 5S yaitu 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Begitu juga ada hal-hal yang lain yang berhubungan dengan berhubungan dengan nilai-nilai keutamaan, yaitu kita ambil nilai-nilai atau teladan dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus, yaitu rajin berdoa, dan juga Santa Teresia itu adalah seorang kudus kecil dengan cinta yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, serta melakukan hal-hal dari yang terkecil dengan ikhlas dan cinta. Jadi setiap hari selalu kami ingatkan kepada para siswa, yaitu teladan dari Santa Teresia Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, sehingga di awal sampai akhir selalu di awal kegiatan belajar dan sesudah mengakhiri kegiatan belajar selalu ditutup dengan Santa Teresia, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Jadi itu, dan juga lagu Santa Teresia itu setiap pagi sesudah ibadah selalu dinyanyikan lagu Santa Teresia, Santa Teresia. Dan juga sekolah kami setiap hari ada ibadah pagi, dan ibadah pagi itu dipimpin oleh siswa, digilirkan kepada siswa agar mereka juga tahu bagaimana memimpin, dan besok-besok mereka akan jadi pemimpin, entah itu di wilayah rohani, di kategorial, mereka sudah mulai terlatih dengan memimpin ibadah. Dan juga ada satu yang menjadi budaya dari sekolah kami, yaitu mungkin juga sama dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu jika ada siswa yang sakit, dikunjungi, didoakan, dan diberikan santunan ala kadarnya, dan juga mengunjungi orang tua atau keluarga dari siswa yang mendapat sakit dan lain-lain, serta mendapat kedukaan. Mungkin itu. Dan ada satu lagi, yaitu kebiasaan kami, yaitu Jumat bersih. Jumat bersih itu setiap hari Jumat sesudah ibadah dilaksanakan itu kegiatan Jumat bersih, yaitu membersihkan lingkungan sekolah dengan lingkungan gereja, karena sekolah kita berdekatan dengan gereja paroki. Mungkin itu mengingat waktu, itulah keadaan sekolah kami, SMP Katolik Santa Teresia Tanawangko. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih banyak Ibu Sofia Seke yang sudah men-sharingkan potensi sekolah yang mereka miliki. Sangat berbangga, walaupun pandemi tapi tetap setiap tahun bertambah jumlah siswanya. Kalau saya mau merangkum dari 5 sekolah terakhir, ya, pada dasarnya nilai utama sudah diturunkan dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, namun tinggal berbeda pada santo-santo pelindungnya, santo-santa pelindung semangat mereka yang kita miliki dan kita tetap terapkan kepada anak-anak didik kita. Baik, untuk tanggapan selanjutnya dan pencerahan, bahkan motivasi, penyemangat untuk kita semua, kita beri tepuk tangan untuk
kita semua yang ada di ruang virtual ini. Ya, baik, saya serahkan kepada narasumber-narasumber yang hebat. Bukan saya saja yang tetap eksis dan kuat, tapi narasumber kita ini Pak Adi, Pak Heri, Pak Hendi, Bruder Warto, dari hari ke hari tetap eksis dari pagi sampai malam hari jika di Manado atau Tomohon. Disilakan kepada Mas Hendi dulu. Halo, terima kasih. Di sini saya sudah mencatat dari 4 sekolah ya, Bu. Suara saya terdengar dengan baik ya? Jelas. Ya, Mas Hendi, terdengar jelas. Sangat 4 jelas. sekolah. Soalnya pakai earphone itu agak berat earphone-nya. Ya. Tapi lebih nyaman sih sebenarnya kalau pakai earphone. Tapi saya mencoba untuk teriak-teriak biar tidak ngantuk. Buder, frater, Bapak Ibu, terima kasih. Saya diteguhkan spiritualitas kerasulan guru dan kepala sekolah di sini benar-benar bernyala-nyala. Luar biasa, walaupun dengan kuantitas yang sedikit, tapi kita mau menawarkan sesuatu hal kualitas yang luar biasa dalam pendidikan kita. Kalau boleh meminjam istilahnya frater, ya frater, tentang Frater Herman, tentang Vincentius, kita bekerja berkeringat darah demi Allah. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Santo ya, Vincentius. Karena iya, kami itu anggota Kevin, ya, keluarga Vincentius, Frater CMM. Ya. Betul. Soalnya kami sebelum mempelajari konstitusi FIC, kami belajar Vincentian dulu, Frater. Bapak, Ibu, Frater, Buder, kita sudah diceritani itu didongengkan, dinarasikan betapa luar biasanya. Tadi saya juga melihat Pak Anso tadi ya. Pak Anso saya yakin ini bukan di rumah ya Pak. Di salah satu toserba ya Pak. Karena di background-nya itu ada, iya toh? Bagaimana Bapak Anso berjalan untuk mendapatkan sinyal yang bagus, ya, demi FGD kita, itu luar biasa Pak. Ketika kita bicara soal Domenico Savio, ya, yang tadi ya, yang diceritakan lebih baik mati 1000 kali daripada berbuat dosa 1 kali, atau dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Tetapi kita juga diingatkan gurunya Domenico Savio itu Don Bosco. Ya. Kalau bicara soal Don Bosco, ada keutamaan Don Bosco yang kita selalu punya banyak waktu untuk mengerjakan kerasulan-kerasulan kita bersama dengan Tuhan. Jadi terima kasih walaupun gurunya 6. Ya Pak, gurunya berapa Pak? 6 apa 8 Pak? Ya 8 ya, dengan teknik tenaga kependidikannya 2 ya. Harus berjibaku banyak hal. Lalu yang tadi diceritakan oleh Bu Serafin, lalu Pak Anso, Pak Jimmy, lalu Bu Teresia itu luar biasa. Saya terharu. Bu Rina yang sekarang di Domenico Savio dengan 50 sekian guru atau 70 ya Bu, berapa Bu Rina? Total gurunya 55. 55 seluruhnya dan total, 76. ya dengan itu seperti itu Bu, kita bisa melihat kerasulan pendidikan yang luar biasa ya, yang tidak bisa kita katakan tapi kita bisa rasakan bagaimana perjuangan para rasul-rasul pendidikan ini. Dan tadi pendekatan-pendekatannya justru luar biasa juga. Saya tadi melihat Ibu Serafim dan Pak Anso yang ketika mendekati saudara-saudara kita yang Protestan dan juga Pak Jimmy, itu dengan membaca kitab suci tiap hari. Ya, itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa, itu terobosan. Karena menurut kepercayaan saudara-saudara kita, sola scriptura, kitab suci itu yang menyelamatkan.
Jadi pendekatan terobosan ini pendekatan yang esensial menurut saya. Kalau nanti kita bicara soal kurikulum yang berbasiskan esensial, hal-hal yang pokok, hal-hal yang prinsip, Bapak, Ibu, kepala sekolah di sini sudah menemukan. Kalau tadi Pak Heri itu berbicara soal kurikulum merdeka, kita diajak untuk menggali yang esensial, yang pokok, yang prinsip. Itu salah satunya Bapak Ibu sudah menemukan itu. Itu luar biasa, dan Ibu Teresia, terima kasih banyak terobosannya mulai dari 56 siswa, bagaimana Ibu berjuang dari rumah ke rumah, berjualan makanan. Saya diingatkan waktu dulu ketika riset Buder, namanya Buder Anton Harjo, ketika mendirikan SLB Pangudi-Luhur di Jakarta, tidak hanya dari rumah ke rumah, Ibu, tetapi Buder itu masuk dalam arisan PKK. Arisan PKK lalu masuk dalam dinamika tempat kumpul-kumpul kelurahan untuk menawarkan sekolah SLB Pangudi-Luhur. Terobosan-terobosan ini luar biasa, dan jujur saya terharu ketika uang dari penjualan, uang dari penjualan apa tadi yang Ibu katakan dengan makanan-makanan tradisional, makanan-makanan itu digunakan untuk beli alat-alat drum band. Dan itu menarik, menjadikan ekstrakurikuler drum band itu menjadi bagian dari kurikulum unggulan di sekolah itu. Baik, saat ini kiranya sudah hampir menjelang akhir ya. Kita akan bicara soal ini. Kita akan membuat naskah akademik ini endingnya. Bapak, Ibu, Frater, Buder, kekuatan sekolah kita perlu kita dokumentasikan. Termasuk bagaimana kerasulan-kerasulan guru yang rela berkeringat darah demi kemuliaan Allah. Itu kan wujud misionaris, wujud jiwa misi kita, sekaligus wujud kemartiran kita dalam dunia pendidikan. Ini hal yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tutup buku 1, Ibu. Kita sudah tidak lagi terpasung oleh kolom, terpasung oleh form. Kita mau buka itu semua, ya kita buka itu semua buat untuk meretas batas. Tadi Pak Heri sudah mengatakan bahwa dan sudah memotivasi kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum menjadi salah satu hal yang unggul, yang menjaga keunggulan kita. Kalau perlu kita bisa mendesain. Dan Pak Heri sebagai ahli kurikulum berbesar hati untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Ini bagian dari kerasulan kita bersama, kerasulan gereja. Inilah wujud kemartiran kita. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan tersebut perlu kita sejarahkan, perlu kita buat narasinya, dan kita tuliskan. Yang penting itu, kita tuliskan. Agar ketika dinas pendidikan atau stakeholder atau yayasan ingin bertanya tentang kurikulum kita, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan hal-hal esensial yang prinsip yang kita tuliskan dalam naskah akademik ini. Ketika membuat naskah akademik, kita diingatkan seperti zaman kuliah dulu. Ya, kita membuat seperti membuat paper atau jurnal, atau kalau perlu membuat skripsi tentang dinamika kehidupan sekolah kita. Tidak ada form. Sekali lagi saya katakan tidak ada form. Bapak Ibu bisa bercerita bebas berkisah tentang apa? Tentang ini. Kita mau menggali dinamika budaya sekolah kita, tentang penggalian nilai-nilai inti, baik dari Keuskupan Keuskupan Manado, lalu dari Santo Santa Pelindung Sekolah menjadi identitas sekolah Katolik,
walaupun di sekolah kita ada multi etnis dan multi religius. Kita berurat akar di tanah lokal. Oleh karenanya saya tadi sempat bahagia ketika mendengar Samuel Ratulangi masuk dengan kata-kata lokalnya untuk memanusiawikan manusia. Dan di sana ada cinta kasih yang tadi kita bicarakan ya. Soal maleos-leosan tadi ya, saling menyayangi, cinta kasih. Kalau kita ngomong karitas seperti yang diminta oleh yayasan. Atau mapalus, bergotong royong. Inilah kata-kata yang indah yang sudah menjadi milik. Lalu semuanya ini akan mewadahi nilai-nilai inti, keutamaan pelindung sekolah, profil pelajar Pancasila, dan 6 itu yang ini nantinya menjadi karakter unggul lulusan. Kita bicara dari sini soal budaya sekolah. Isinya apa? Baik, kita bicara soal penyusunan kurikulum. Ya, kita akan membuat naskah akademik yang ada citasinya, yang ada sumbernya, yang ada catatan kaki, supaya tadi ketika kita bilang salah satu prinsip esensi dari naskah kita adalah aktual, ada aktual ya, dan akuntabel. Akuntabel itu bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan. Kita mau membuat sesuatu yang ini. Ya. 1, bertolak dari kehidupan nyata sekolah kita. Kita sadar gurunya berapa, dinamika sekolahnya seperti apa, input muridnya seperti apa, siswanya seperti apa, keluarganya, latar belakang lain-lain. Bagaimana perjuangan guru, perjuangan siswa ke sekolah. Lalu nilai-nilai inti, baik dari keuskupan, lalu kongregasi. Saya percaya dari kongregasi MSC itu ada nilai-nilai hati kudus. Dan tadi Bapak Ibu sudah menawarkan pada kami, bagaimana nilai-nilai hati kudus Yesus itu dihayati dan dihidupi. Lalu nama pelindung sekolah, nama pelindung yayasan. Lalu yang ketiga, dinamika masyarakat, masuk dalam unsur budaya masyarakat setempat, kita mempelajari pola pikir, pola perasaan, dan pola tindakan. Ya. Di sini tadi saat sesi pertama saya merasa yakin bahwa teman-teman dari Minahasa, dari Manado, itu mempunyai sistem organisasi yang sangat kuat. Walaupun arisan, ya, walaupun saat keadaan caca-caca itu ya, dalam acara caca, berjoget-joget bersama, itu kita bisa masukkan ini dalam kebudayaan sekolah kita. Dan saat itulah kita baru bisa menarik kesimpulan bahwa dulu Sam Ratulangi menggetarkan nasional, menggetarkan Indonesia dengan Young Celebes-nya. Karena saat itu budaya Minahasa sangat kuat dan disorot, dilihat oleh dunia. Ada pola pikir, rasa perasaan, dan tindakan. Kita gali lagi, jangan sampai ada bahasa atau kebudayaan kita yang hilang, sama seperti yang dikatakan Bu Lili tadi. Lalu yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak, dinamika pembelajaran abad 21, kontekstual, ruang dan waktu, minat, bakat, perkembangan psikologis dan kultural anak kita. Lalu berdasarkan kurikulum sebelumnya kita mau berbuat apa? Tadi Pak Heri menawarkan, kalau seperti ini terus nampaknya tidak bisa. Kita harus menciptakan keunggulan, kita harus mendesain ulang kurikulum kita. Ini tantangan yang luar biasa. Di sini ada evaluasi. Maka dari naskah akademik ini, ya, dari pemetaan dan penelitian kita selama 10 hari ke depan, kita akan menentukan pijakan. Kita akan
mengembangkan kurikulum atau mendesain kurikulum. Jadi nanti setelah FGD 1 kita akan bisa. Kami akan mendampingi Bapak Ibu untuk mengembangkan atau bahkan mendesain sama seperti yang dikatakan Pak Heri tadi. Landasan kurikulum, spiritualitas jelas ya, karena kita di sekolah Katolik, ada nilai-nilai inti tadi. Sosiologis, antropologis, masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Lalu kebijaksanaan tentang pendidikan, filsafat, sama seperti Dr. Samratulangi itu, yang mempunyai, ya dia doktor filsafat, tetapi menggunakan filsafat sebagai pisau yang tajam untuk membedah masyarakat di Minahasa. Ya, gunakan falsafah-falsafah lokal, kebijaksanaan-kebijaksanaan lokal. Dan ini kita cuatkan lagi. Selanjutnya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketika kita bicara soal teknologi, Bapak, Ibu, sekali lagi, kita harus percaya diri. Bukan semata-mata perangkat digital ya, bukan semata-mata perangkat digital, tapi teknologi adalah kemampuan untuk mengolah informasi, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menentukan form atau bentuk. Ya, sekali lagi adalah proses untuk menentukan form atau bentuk. Ketika ini dijalankan, Bapak, Ibu, frater, Buder, saya punya teman namanya Pak Daniel ya, dari Pasir Mayang. Pasir Mayang itu, itu pedalaman Kalimantan. Yang listrik baru muncul itu 2 tahun yang lalu katanya. Tapi saat ini menjadi ahli IT. Menjadi ahli IT di Domenico Savio, guru bahasa Inggris, menjadi ahli IT karena bisa mengembangkan program, menjadi programmer, dan saat ini dipercaya untuk menjadi menjadi koordinator sistem informasi manajemen di POP SMP ini. Jadi kita perlu percaya diri, Bapak Ibu. Bukan hanya perangkat digitalnya, tetapi pengolahannya, bagaimana kita menentukan, membuat form, pola pikir, pola rasa, pola tindakan kita. Inilah teknologi. Lalu psikologi anak, psikologi kultural, dan akhirnya marilah kita membuat naskah akademik. Begitu saja, Bu Lili, Pak Heri, dan Bu Derwarto. Mungkin ada tambahan dari Bu Der dan Pak Heri. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hendi. Ada tambahan mungkin dari Bruder Warto dulu ya, sebelum Mas Heri. Silakan, Bruder. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, saya mendengar sharing lengkap dari 4 sekolah yang tadi dari Bu Serafina dan seterusnya, terakhir dari SMP Santa Teresia Ibu Sophia. Saya mendengar yang diceritakan kegiatan-kegiatannya, karena ini sekolah Katolik, cenderung mirip. Ya, nggak apa-apa, memang itu seremonial sekolah-sekolah Katolik, ya doa-doa seperti itu. Hanya saya seperti sampaikan oleh Mas Hendi tadi, kalau bisa sentuhan lokalnya ditambahkan, Pak, itu sentuhan lokalnya. Apa iya yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang Eropa yang menjadi santo-santai itu yang bisa kita tiru? Apa iya? Enggak juga kan? Nah, apa iya orang Manado untuk masuk surga harus meniru santo-santanya, santo pelindungnya, santo pelindung sekolah maupun baptis? Seperti katakan Pak Endi, kebijakan-kebijakan orang Manado kan banyak. Aku sekilas melihat kalimat bijak orang Manado. Aku nggak bisa baca karena bahasa Manado, tapi artinya bagus sekali. Nah, coba kalimat-kalimat bijak itu ditarik, dimasukkan ke nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai yayasan, nilai-nilai santo dan santa, sehingga orang membaca itu tidak seperti dibawa terbang ke Eropa, karena santo-santanya lahir di Eropa.
ternyata hal baik di Eropa itu juga terjadi, juga ada di Manado gitu. Itu kalimat pada visi misi, pada penjelasan visi misi, pada naskah akademik nanti dimasukkan kearifan-kearifan lokal seperti itu agar orang ketika membaca hal baik itu ternyata di dekat itu ada prinsip hidup yang baik juga. Nah itu maksud saya budaya yang kami maksud itu budaya-budaya lokal, tetapi itu sungguh-sungguh bisa menopang rasa perasaan kita. Sebagai orang Manado ya, budayanya orang Manado, kalimat-kalimat bijak orang Manado itu ditarik sesuai dengan pendidikan itu. Ya. Kalau soal difusi tadi disebutkan juga difusi. Saya mendengar melihat sejauh tadi dijelaskan, difusi selalu diartikan dalam bentuk berdoa. Saya memahaminya, mendengarnya tadi seperti itu. Padahal yang namanya difusi itu kan rasa hormat, menghormati tokoh tertentu. Itu difusi. Nah, cara menghormati berdoa itu kan salah satunya. Nah, lalu nilainya yang orang yang kita hormati itu, nilainya apa? Lalu itu menjadi budaya di sekolah. Nah, itu lalu misalnya masuk di peraturan, masuk di peraturan atau tata tertib, masuk di semangat guru-guru dalam bekerja, menjadi semangat anak-anak dalam belajar. Nah, itu sikap mental anak-anak SMP Don Domenico Savio mengambil kalimat bijaknya adalah ini. Nah ini itu saya kira kalau pijakan semangatnya itu nanti berakar dari daerah, dari lokal, orang tuanya ya juga tidak sulit-sulit mendengar, apalagi sebagian besar tadi murid-muridnya Kristen. Apa mereka kenal Pak Santo dan Santa? Mereka nggak kenal Santo Santa. Taunya nabi-nabi di Perjanjian Lama itu. Daniel, apalagi. Orang Kristen itu kan pakai nama-nama nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama itu. Nah cobalah ini kan mau murid-murid kita tuh Kristen. Ya kita boleh ada Santo dan Santa yang tolong ditarik juga ke budaya agar nilai dari Santo Santa pelindung tadi tidak jauh-jauh dari budaya setempat. Cari kalimat-kalimat bijak, kebiasaan-kebiasaan orang Manado yang selaras seiring dengan ajaran Santo dan Santa. Biar orang Kristen juga tidak merasa berada di tempat asing di sekolahnya. Bisa ditangkap ya maksud saya ya Bapak Ibu ya. Ya, saya kira banyak sekali aku baca kalimat bijak orang Manado. Wah itu ada kalimat-kalimat yang bagus-bagus. Dari yang tadi saya baca artinya selama Anda masih muda harus belajar, harus meraih sesuatu, jangan sampai nanti di kelak atau di masa tua kecewa atau apa tadi kira-kira kalimatnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah kalimat-kalimat itu kan bisa untuk membakar anak-anak muda. Boleh saya share screen satu slide Pak? Saya share screen ya. Nah, disilakan. Oke. Nah, ini. Contoh ini. Ini cara orang Romawi mendidik bangsanya. Ini devosi, Pak. Kalau kita tadi bicara devosi, ini orang Romawi untuk mempertahankan kejayaannya juga ada ajaran devosi. Rasa hormat terhadap para dewa, negara, dan para orang tua. Nah, devosi kepada Santo Santa ternyata tidak hanya sekedar berdoa, dia punya sikap hidup seperti apa. Nah, ini yang harus kita bumikan lewat tata tertib. Tidak usah nyebut Santo dan Santanya lah kalau itu nanti menjadi alergi bagi teman-teman anak-anak kita yang Kristen. Tapi nilainya dimasukkan di ajaran-ajaran di tata tertibnya misalnya atau di naskah akademiknya. Kesetiaan, ya, kesetiaan menepati janji. Ini contoh orang Romawi, ya. Ini stabilitas, koherensi, integritas. Orang Romawi sudah bicara terkait integritas, apa yang dipikirkan dengan dirinya. Hanya dengan konsistensi, ketekunan dalam menghayati mos
Maimorum. Mos Maimorum itu menghidupi pesan-pesan atau kebiasaan-kebiasaan baik nenek moyang. Nenek moyang, kebiasaan baik orang Manado itu apa? Itulah jadikan semangat agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai orang Manado dalam diri seorang pribadi. Kebesaran Roma hanya akan dapat bertahan seperti itu. Jangan sampai nanti orang Manado tapi isi pikiran, perasaan bukan orang Manado lagi. Karena yang kita tanamkan jauh dari nilai-nilai budaya Manado. Nah ini Pak Karno sama. Pak Karno itu dulu ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia tidak bicara soal senjata. Dia hanya bicara mental. Coba. Sebagai pendidik bangsa, Soekarno tidak ingin bahwa bangsa ini memiliki mental budak. Sekali lagi mental budak yang enggan pada keinginan merdeka. Untuk inilah semangat menyala-nyala tentang kemerdekaan itu harus dinyalakan dahulu dalam sanubari anak. Tanpa semangat merdeka tidak akan ada daya apa-apa untuk mengubah nasib. Tadi kalau saya melihat kalimat bijak Manado tadi, nasihatnya untuk anak-anak muda agar berjuang belajar agar kelak di masa tuanya tidak menyesal. Apa bedanya ini? Ya belajar caranya. Pak Karno tidak bilang ambil senjata perang, mati semua nanti rakyatnya, karena dia tidak punya semangat. Nah, jikalau kita ingin mendidik rakyat Indonesia ke arah kebebasan dan kemerdekaan, jikalau kita ingin mendidik rakyat Indonesia menjadi tuan di atas dirinya sendiri, maka pertama-tama haruslah kita membangunkan dan membangkitkan dalam hati sanubari rakyat Indonesia itu, ia punya roh dan semangat menjadi roh merdeka, dan semangat merdeka yang sekeras-kerasnya, yang harus pula kita hidup-hidupkan menjadi api kemauan merdeka yang sehidup-hidupnya. Bapak Ibu menggelorakan semangat api-api. Tadi semua memberikan teknis pelaksanaan, tapi di balik acara-acara teknis yang banyak sekali tadi, sebenarnya semangat apa yang mau digelorakan? Ketika apel pagi, roh apa yang disemangatkan? Nah, roh apel pagi itu bagus untuk kuliah umum. Jadi pesan-pesan nilai bisa dipakai, disampaikan pada waktu apel pagi. Jadi apel pagi mesti ada tema yang harus dibahas, disampaikan oleh pembina apel kepada anak-anak. Itu dibuat temanya. Minggu ini tentang semangat belajar. Minggu depan tentang daya tahan. Minggu depan lagi tentang kesederhanaan. Minggu depan lagi tentang apa? Nah, tematik. Apel pagi ada tematik. Kalau enggak nanti menjadi seremonial belaka, tidak bermakna. Itu yang harus disampaikan. Ya. Nah, sebab hanya roh merdeka dan semangat merdeka yang sudah bangkit menjadi kemauan merdeka sajalah yang dapat melahirkan sesuatu perbuatan merdeka yang berhasil. Pak Karno tidak mengajarkan mengangkat senjata, tapi mengobarkan semangat merdeka, mental yang dia katakan, sampaikan. Inilah sesungguhnya yang menjadi cita-cita dasar Soekarno sejak sebelum kemerdekaan. Karakter bangsa tidak akan terwujud jika prasyarat pokoknya, yaitu kemerdekaan, tidak ada. Tidak ada sebuah bangsa yang bertanggung jawab jika tidak memiliki kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan jika dalam mentalitas bangsa tidak ada semangat merdeka atau kemauan. Sekali lagi, tolong hal bagus, kegiatan-kegiatan sekolah yang rapi, banyak tadi, diberi rohnya. Cari saja semangat hidup orang Manado seperti apa. Lihat warisan nenek moyang, semangat hidupnya apa. Kita punya pahlawan Samratulangi yang tadi, dia ngajarkan apa. Itu pasti diterima orang Manado. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Kita lanjut kepada Pak Heri. Pak Heri, silakan. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Saya langsung share screen saja. Nah, mana ya yang mau saya share screen? Sebentar.
ke sini Saya mau mengingatkan semuanya, di Diklat Kasek instruktur sudah langkah membuat dokumen kurikulum. Kemudian waktu itu juga sudah saya jelaskan masuk ke dari ide ke ini organisasi dan struktur mapel sudah ya. Terus kemudian sekarang saat ini apa yang disampaikan oleh Mas Hendy tadi tentang naskah akademik ini nanti gunanya untuk apa? Naskah akademik. Ini ya. Nanti ini akan masuk di salah satu bagian di landasan kurikulum kita. Ingat ya, nah landasan kurikulum ini itu kan tadi di sini disampaikan ada core value, ada budaya, kemudian ada macam-macam masuk ke sini. Dari sini kemudian karena di sini ada core value, ada budaya, baru menyusun misi, visi yang asik gitu. Indah-indah tadi yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Misi di dalam diklat kita, di dalam POP kita ini refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Refleksi perjumpaan. Refleksi perjumpaan. Dulu sudah pernah kami sampaikan refleksi perjumpaan dan sebagainya itu didapat dari mana? Ya didapat dari landasan ini. Landasan kurikulum yang kami buat. Tujuannya untuk sampai ke sini, dan yang ini membuat dokumen kurikulum ini adalah nanti tagihan di FGD 2. Kalau yang ini di FGD 1 ya. Ini. Saya mengingatkan jadi betapa pentingnya naskah akademik ini untuk kita berkembang bersama di POP ini. Semoga saya sangat bahagia. Saya sangat bahagia di fokus group discussion bersama Bapak Ibu semuanya, dan semoga kerasulan pendidikan kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bu Lili, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sangat luar biasa dan sangat mengharukan perjuangan saudara-saudara kami yang ada di Manado, di bawah Keuskupan Agung Manado. Terima kasih banyak Bu Lili. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Terima kasih Pak Heri. Ya, tidak terasa jam 7. Kalau sudah ditemukan di Manado sudah jam 7 Pak Her. Tapi ya begitu banyak sekali yang diberikan oleh para narasumber kita yang hebat. Mas Hendy, Pak Heri, Bruder Warto. Kita menyimak dari pukul 2 tadi, sehingga terkadang saya pun terasa penuh otak ini dengan inspirasi, pengetahuan, masukan-masukan dari para narasumber yang hebat, dan juga tentunya sharing dari kepala-kepala sekolah ataupun instruktur sekolah. Tentu tujuan kita hari ini ya tadi memaparkan, men-sharingkan core value dan budaya tercapai. Dan ada tugas yang menunggu pada FG2 nanti, kita harus memiliki naskah akademik. Naskah akademik itu yang akan nanti dijadikan kurikulum operasional sekolah kita masing-masing. Saya sangat
suka berulang-ulang kali menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Heri hari-hari sebelumnya, bahwa kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Sebagai guru, kepala sekolah harus membuat kajian ilmiah untuk menghasilkan sebuah naskah akademik sebagai landasan sebuah kurikulum. Bicara kurikulum berarti bicara idealisme. Itu mungkin yang saya bisa rangkum dari semua hal yang sudah diberikan oleh para narasumber kita yang hebat. Untuk itu, kami kembalikan kepada MC yang cantik, Ibu Rina. Bu, suaranya belum dengar, Ibu. Suaranya belum masuk. Bisa mendengar suara saya, Bruder? Ya, sudah. Oh, sudah. Baik. Sungguh menyenangkan sekali diskusi kita pada petang hari ini. Saya sampai bingung. Di sini baru jam 6 sore, tetapi di Manado sudah pukul 7 malam ya, Frater Bapak Ibu. Baik, sekadar mengingatkan saja bahwa di kolom chat kami sudah membagikan link presensi, mohon bantuan untuk mengisi link presensi sebagai bentuk salah satu bentuk laporan kami terhadap negara terkait dengan kehadiran Bapak Ibu di sini untuk mengikuti FGD. Frater Bapak Ibu yang terkasih, kami juga mengingatkan bahwa di tanggal 10 November pada hari Rabu besok, kita akan kembali bertemu dalam FGD Coaching Clinic dengan Coach Ibu Lili, fasilitator kita yang tercinta, pada pukul 3 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, waktu Manado. Kemudian terkait dengan FGD Coaching Clinic ini nanti kita akan membahas atau kita akan mendiskusikan pembuatan naskah akademik. Nanti di situ kita akan diberikan waktu untuk bisa menyampaikan mungkin kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di sekolah, kemudian kita bisa juga saling bertukar ide dan saling memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang mungkin bisa diterapkan di sekolah atau unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Frater, Bapak, Ibu semua. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Bruder Warto, Pak Hendi, dan juga Pak Heri, yang telah memberikan masukan-masukan yang telah membuka wawasan kami yang semakin memantapkan kami untuk melangkah dalam POP Konsorsium Ismaya ini. Untuk itu, sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kami minta kesediaan dari Ibu Betrisiana untuk menutup dengan doa penutup. Oke, silakan Ibu Betrisiana. Mic-nya, Bu, mic-nya. Mikrofonnya masih dimatikan, Ibu. Masih? Oh ya. Baik. Oke. Iya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, sama dengan Wakasek, juga yang sudah bersama dalam ini, juga para narasumber, dan Ibu Rina sebagai MC, dan Ibu Lili sebagai moderator. Baik, kita akan menutup pertemuan kita di malam hari ini dalam kegiatan FGD yang pertama dengan doa. Untuk itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik. Hari ini kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena rahmat kehidupan, kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu dan senantiasa di tengah kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bersama dengan para narasumber
moderator dan boleh mengakhiri akan kegiatan kami hari ini dalam kegiatan fokus group discussion FD yang pertama. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami dengar lewat sharing-sharing dari masing-masing sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Katolikus Manado, dan juga pencerahan, penguatan yang sudah disampaikan lewat narasumber kami, itu boleh menjadi bahan bagi kami, di mana kami boleh gunakan itu dalam proses pertumbuhan, perkembangan akan sekolah yang sama-sama kami cintai dan kami banggakan. Berkatilah kami semua dan mampukanlah kami semua untuk tetap dan terus berjuang memajukan sekolah kami ini, terlebih anak didik kami, sehingga kelak mereka boleh mencapai apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka ke depan. Berkatilah kami semua, bahkan juga seluruh pengurus yang ada di Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado. Semoga kami selalu tetap punya kerjasama yang baik, hubungan yang baik, dengan satu visi misi pelayanan di mana kami mampu untuk menerapkan apa yang sudah kami dapatkan lewat diklat yang sudah dilaksanakan sampai pada saat ini. Seluruh kehidupan kegiatan sepanjang hari ini, Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penyayang. Dan biarlah kasih dan berkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini, lewat tugas, kegiatan, bahkan pelayanan kami hari ini dan hari-hari yang ke depannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Beatriciana yang telah memimpin doa pada petang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Frater Bruder Warto, Bapak Ibu semua yang telah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore semua. Selamat sore, Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Pulang jauh. Ayo karaoke bareng-bareng. Ayo Mas Hendy, karaoke pulang Jo. Yo, karaoke karo aku. Jadi apa di pulang Jon? Jangan lupa tugas. Anto jangan lupa tugas. Di Kota Manado ya Pak, bagus sekali ya. Pulang Joy. Bulan juga mana? Pulang di rumah no. Bulan juga semua makan semalam. Kapal suara itu. Pak Anso apa tadi udah bilang itu? Tadi ada bilang sesuatu yang lucu. Apa, Frater? Di negeri orang. Oke, selamat malam semua. Selamat malam Frater, terima kasih banyak Frater. Oke, sama-sama. Tetap semangat. Semangat terus. Semangat terus. Sehat selalu Frater. Oke, terima kasih. Iya. Pulang Jo. Saya masih tetap mengikuti dari mobil. Terima kasih, Frater. Terus Frater. Iya, ini tadi mau berangkat, ini mau pulang ke Manado. Pulang Jo. Frater tukang bapontar. Iya, itu kebetulan itu jadi ada acara di Ratahan, ada orang undang di Ratahan baptisan. Ini Frater Herman suka sekali bapontar. Ya, bus. Ini tahu bapontar? Apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Jalan-jalan melulu. Pontar itu jalan-jalan. Jalan-jalan sambil berbuat baik. Ya, pasti. Ada cuci mata. Kalau kami berbuat baik sambil jalan-jalan. Kan hari Minggu jadi
Ya kami juga meninggalkan Tuhan untuk Tuhan ini, Frater. Ya, betul ya. Meninggalkan Tuhan demi Tuhan itu kata-kata Vincentius ya. Nah, ini Gunung Lokon, Mas. Oh. Ya. Bagus ya. Tomohon, Gunung Lokon, kawahnya. Ya. Nanti kita rame-rame datang ke sini, kita rame-rame naik Gunung Lokon. Ya. Pantai Melong. Oh. Pasir putih itu ya, Bu? Ya. Oke semua, selamat malam. Selamat malam, Frater. Take care, Tuhan memberkati. Selamat siang. Gunung Dua Saudara, Bitung. Ya, Bitung. Colo dabu-dabu. Pantai Tanjung Silat. Mari minum. Mari, Bu. Nona pas sekarang hidup Tanggal 10 lagi. di negeri orang. So setengah mati. Gunung Soputan, biasa. Setengah mati cari Terus makan. naik gunung ini. Hanya mati cari makan. Terus naik gunung. Manado Tua dan Bunaken. Ada cengkok Melayunya ya? Kandut ya. Ini Ibu Leli P kampung ini. Iya. Kampung Tomohon. Tomohon. Tomohon kota tercinta. Oh. Ya. Lahir besar sampai sekarang. Di Tomohon, Bu. Nggak pernah keluar dari Tomohon, Ibu. Ada sih waktu sekolah Pak Heri. Oh. Tapi ketika kerja ASN sudah di kota Tomohon. Oh, Ibu ASN. Iya, Pak. Ini kalau di Jawa membacanya Pulang Jo. Pulang Jo. Jo, bukan Jo. Jo, tapi Bapaknya Pulang Jo. Pak Heri. Bapaknya Pak Heri, Bu. Oh iya. Jo, pulang Jo. Gitu, Oh, Bu. ya. Pulang Jo. Ya, orang Jawa. Ya, dialeknya. Bu Lili besok waktu coaching Hari Rabu ya, Pak ya. ada banyak di itunya, Bu. Mungkin di ngedrive Kurikulum ya. di ini naskah akademik, mungkin Iya. di naskah akademiknya dulu. Tuh. Jika ada contohnya, Mas Heri. Oh.